Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar memang memiliki banyak potensi usaha mikro pemirsa. Selain usaha pembuatan tenun tikar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar juga memiliki potensi usaha mikro lain, yakni pembuatan batik Retno Sembodo. Usaha milik Ika Nurulia ini tidak hanya memproduksi batik tulis saja, namun juga memproduksi batik cap. Nama saya Ika Nurulia. Saya dari Desa Gandusari, RT 1 RW 2 Kecamatan Gandusari. Saya pengusaha batik Retno Sembodo namanya. Batik yang saya bikin adalah batik tulis, batik cap, kemudian saya juga membuat warna alam sendiri, kemudian membuat alat cap sendiri karena kita tahu bahwa kalau beli alat cap yang dari tembaga sangat mahal, jadi kita bikin alat cap sendiri seperti itu. Kemudian awalnya saya berusaha batik itu karena saya pengen mengangkat Kabupaten Blitar khususnya untuk motif ciri khas Kabupaten Blitar. Meskipun kalau ciri khas itu kita juga perlu waktu yang panjang untuk mendapatkan ciri khas yang betul-betul khas. Seperti inilah proses pembuatan batik Retno Sembodo milik Ika Nurulia. Berbagai motif pun diproduksi di sini, utamanya motif-motif yang menjadi ciri khas Kabupaten Blitar. Di mana motif-motif yang biasa diproduksi oleh Ika Nurulia ini, diantaranya adalah motif gadung melati dan motif miliran. Motif khas Kabupaten Blitar itu yang pertama adalah gadung melati, seperti yang saya bawa ini gadung melati. Ini menceritakan tentang babatnya Kabupaten Blitar, khususnya daerah kabupaten, mulai dari Ponggok, Srengat, Gandusari, Wlingi sampai ke Samben. Kemudian yang kedua adalah motif miliran. Motif miliran itu adalah motif babatnya Desa Maliran, kalau sekarang Desa Maliran. Kemudian Ron Sinebar itu Desa Gandusari. Seperti itu salah satu contohnya. Kemudian ada batik nyiri, ada batik tedak sinten, itu untuk budaya pitonan, karena kalau di Blitar itu masih ada ciri khas pitonan untuk anak usia 7 bulan seperti itu. Itu contohnya. Untuk menekan angka pengangguran di desanya, Ika Nurulia saat ini memiliki sekitar 15 orang karyawan yang membantu dalam proses pembuatan batiknya. Para karyawan yang membantu Ika Nurulia ini kebanyakan merupakan para ibu rumah tangga. Karena untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, istilahnya memenuhi pesanan, kami juga tidak bekerja sendiri. Saya juga bekerja sama dengan tetangga sekitar, ibu-ibu, mbak-mbak yang kiranya bisa bekerja, tetapi karena satu keterbatasan tempat yang memang belum ada tempatnya untuk produksi, jadi mereka dikerjakan di rumah. Misalnya untuk mencanting, ambil bahan di sini, malam sama kain dibawa pulang, nanti kalau sudah selesai dibawa ke sini lagi. Sekitar 15 orang yang bekerja di Retno Sembodo. Untuk harga jual sendiri, Ika Nurulia mematok harga yang berbeda-beda untuk masing-masing batik tulis dan capnya. Dengan harga yang terbilang cukup terjangkau ini, Ika Nurulia kini telah kebanjiran pesanan, di mana pemasaran produk batik Sembodo ini telah merambah berbagai kota di Indonesia,
seperti Bandung, Jakarta, bahkan hingga Sumatera dan Kalimantan. Batik tulis bervariasi, jadi kalau untuk cap mulai harga 75.000 sampai 200.000. Kalau untuk batik tulis kami menjual bervariasi juga antara 250 sampai 350. Untuk khusus warna alam mulai dari 400 sampai 1 juta rupiah per lembarnya. Kalau untuk pesanan, saya pertama kali dulu awalnya juga cuman lokalan saja dari daerah Blitar, dinas-dinas terkait. Kemudian kalau sekarang sudah melebar, istilahnya sudah sampai ke Bandung, Jakarta, Sumatera itu saya di Palembang, kemudian di Kalimantan itu di Banjarmasin dan Balikpapan, kemudian di Papua, terus saya juga mencoba untuk ke luar negeri itu di Taiwan. Dengan berkembangnya usaha batik milik Ika Nurilia ini, tak heran jika dalam 1 bulan Ika Nurilia mampu menghasilkan omset yang cukup tinggi. Kalau omset, karena omset batik itu ya tidak tetap, jadi fluktuatif antara bisa 1 bulan 15 juta, 30 juta, tapi kalau mau event lebaran atau event Agustus itu bisa sampai 70 bahkan 100 juta bisa kami capai. Peran serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar sangat berpengaruh terhadap perkembangan para pelaku usaha mikro. Hal ini juga dirasakan oleh Ika Nurilia yang merasa sangat terbantu dengan dukungan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar. Bantuan dari pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya usaha koperasi dan usaha mikro, itu sangat besar pengaruhnya kepada Retno Sembodo Batik. Terutama kemarin kita baru diberangkatkan ke Solo itu untuk pewarnaan, teknik pewarnaan yang baik serta desain. Kemudian juga besok ini kerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengadakan lomba fashion batik khas Kabupaten Blitar yang akan diselenggarakan di Kampung Coklat besok tanggal 1 Oktober. Meningkatkan skill mereka, kita memang mengupayakan ada pelatihan-pelatihan. Tapi memang tidak hanya sekedar pelatihan untuk keterampilan, tetapi juga manajemen kita sampaikan bagaimana menjalankan usaha ini. Kemudian juga kita ikut membantu pasar, misalnya mempromosikan atau melalui pameran-pameran itu dalam rangka agar mereka itu bisa berani keluar dari tempat produksinya, dan tentu kami ingin menimbulkan inovasi atau kreativitas dari mereka, karena bagaimanapun sebuah usaha ini dengan adanya pasar global yang begitu bebas, tentu dibutuhkan sebuah kualitas produk yang bisa bersaing dengan tidak hanya lokal tapi juga nasional. UMKM itu pembinaannya di dinas teknis, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM. Ini tidak bisa hanya dari dinas satu, ini harus terpadu. Ya, dari dinas-dinas yang lain pun juga tentunya kita harapkan punya peranan untuk pembinaan ke sana. Ya, secara teknis dinas koperasi, tapi secara umum semua terlibat.